Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas Jokowi itu sepertinya kurang afdol kalau kita tidak membuka kebohongannya terhadap apa yang dilakukan selama ini. Kali ini saya ingin membahas tentang kebohongan-kebohongan Joko Widodo pada pembangunan ibu kota negara. Ada 10 kebohongan yang dilakukan Joko Widodo dalam rangka pembangunan IKN. Yang pertama, alasan pemindahan itu ada dua kebohongan. Lokasi ada 2 kebohongan. Anggaran itu ada 6 kebohongan. Alasan pemindahan selalu awalnya itu menyatakan bahwa Bung Karno ingin memindahkan ibu kota negara. Padahal Bung Karno saat itu bukan memindahkan ke Kaltim, tapi ingin memindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, lama-lama dianalisis ternyata Jokowi memilih Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Pasir Penajam Utara. Ada 3 kabupaten, Kutai Kartanegara dan Kutai. Itu langsung dipilih oleh beliau. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa ini sudah melalui studi kajian. Kebohongan kedua, yaitu kebohongan pertama tadi, dia bilang alasannya Bung Karno, padahal Bung Karno tidak pernah memilih lokasi tersebut. Nah, kebohongan kedua menyatakan keinginan rakyat, padahal kita tahu persis bahwa dalam visi misi Joko Widodo di 2019-2024, bahkan 2014-2019 tidak ada sama sekali rencana untuk memindahkan ibu kota negara. Tidak ada di visi misi, tidak ada di program jangka panjang, tidak ada di program pembangunan nasional. Itu ujuk-ujuk muncul dari pemikiran pribadi beliau. Dan saya dapat bocoran bahwa pada saat persiapan pidato kenegaraan 15 Agustus 2019 itu tidak ada sama sekali, sudah diputuskan di sidang kabinet bahwa pemindahan ibu kota negara tidak direncanakan untuk sementara. Itu di sidang kabinet. Jadi saya pikir suatu saat hasil sidang kabinet itu akan terbuka. Ujuk-ujuk Presiden Jokowi, nggak tahu inisiatif siapa, pada saat pidato kenegaraan 15 Agustus di DPR, dia menyatakan akan memindahkan ibu kota negara ke Kutai Kartanegara, Pasir Penajam Utara dan Kutai. Nah, itu langsung diputuskan oleh beliau dan tidak ada studi apapun. Nah, jadi kebohongan bahwa keinginan ini tidak sama sekali, dan tidak ada pernah rakyat ditanya bahwa apakah memang mau pindah ibu kota, dan pindahnya kemarin tidak ada. Nah, disitulah dia paksakan dengan lobby dia, dengan cara dia membuat undang-undang tentang ibu kota negara. Setelah itu, dan DPR juga tunduk semua. Nah, kebohongan ketiga adalah bahwa ke lokasi, bahwa dia menyatakan ketiga itu bahwa ini kebutuhan rakyat untuk dipindahkan. Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali rakyat mengatasnamakan rakyat bahwa itu rakyat butuh pemindahan ibu kota. Bahkan banyak sekali rakyat mempertanyakan buat apa memindahkan ibu kota di tengah kesulitan anggaran yang sangat tinggi. Jadi itu jelas-jelas keinginan pribadi. Nah, kebohongan yang keempat, dia menyatakan bahwa kenapa tanah itu dipilih lokasinya. Ada 2 kebohongan di sini. Dia menyatakan lokasi ini adalah lokasi tanah negara. Setelah diputuskan itu, ternyata faktanya tanah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang dekat kekuasaan. Ada HTI, ada IUP, ada HGU, dan ada beberapa milik rakyat. Nah, jadi menyatakan bahwa itu tanah milik negara sehingga kosong, itu adalah kebohongan keempat. Nah,
kebohongan kelima, dia menyatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah yang bebas banjir. Karena alasan pemindahan Jakarta adalah katanya untuk menghindari banjir. Faktanya itu memang wilayah banjir terus. Nah sekarang banjir terus. Jadi tidak ada studi apapun tentang lingkungan dan langsung menyatakan bahwa itu adalah cocok karena bebas banjir. Kalau bebas macet iya karena memang nggak ada mobil, gitu kan? Nah, kebohongan yang keenam adalah terkait dengan anggaran. Nah, awalnya Presiden Jokowi dengan pidato tersebut menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota sekitar 500 triliun, 480 triliun. Dan ternyata setelah Bambang Susantono menjadi kepala otorita, diangkat menjadi kepala otorita IKN, setelah dia menghitung bahwa sebenarnya anggaran yang nyata yang dibutuhkan oleh pembangunan ibu kota negara supaya menjadi mandiri itu antara 1.500 sampai 2.000 triliun. Nah, kagetlah kita. Ternyata Presiden Jokowi itu melakukan kebohongan tentang jumlah anggaran. Bahwa hanya 500 triliun. Dan Presiden Jokowi selalu melakukan hal seperti itu. Pembangunan tol begitu, pembangunan kereta api cepat juga begitu. Awalnya menyatakan 5 miliar dolar, ternyata 7,1 miliar dolar. Naik 2 miliar dolar. 2 miliar dolar artinya hampir 30% naiknya. Nah, selalu Joko Widodo selalu melakukan itu. Seakan-akan anggarannya kecil, setelah itu dia naikkan anggarannya. Selalu begitu, itu kebohongan tentang jumlah anggaran. Nah, kebohongan ketujuh adalah komposisi anggaran. Komposisi anggaran, Jokowi menyatakan bahwa hanya 20% dari APBN. 20% artinya, kalau 20% itu sekitar 80 triliun dari APBN, sisanya adalah swasta. Nah, swasta yang menariknya, bahwa ini dikatakan ibu kota negara, tapi faktanya sebenarnya di rancangan yang disiapkan oleh Joko Widodo, itu bahwa gedung-gedung yang dibangun oleh negara saat itu hanyalah untuk kantor pemerintahan, kemudian kantor pemerintahan utama, presiden, istana wakil presiden, kementerian pertahanan, kehakiman, dan lain. Yang lain akan dibangun oleh swasta dan pemerintah akan menyewa kepada pemilik swasta. Artinya ini bukan bukan ibu kota negara, tapi ibu kota pemiliknya swasta dan negara pemerintah menyewa dari sana, dari swasta. Nah, kemudian dimintalah investor datang. Nah, itulah dikatakan bahwa 80% itu adalah investor. Nah, faktanya sekarang tidak ada investor masuk. Dan kebohongan ketujuh bahwa investor berlimpah mau masuk ke IKN. Itu di mana-mana dia katakan itu. Pulang dari Singapura dia bilang Singapura berebut akan masuk. Pulang dari Timur Tengah menyatakan Timur Tengah akan investasi. Kemudian pulang dari Eropa bilang Bill Gates akan datangkan investor ke IKN. Itu kebohongan bahwa akan ada investor. Akhirnya karena kebohongan itu dia mengubah kepemilikan lahan di IKN menjadi, kalau dijumlahkan itu menjadi bisa 190 tahun. Kepenguasaan lahan orang asing atau siapapun di IKN 190 tahun. Dan itu sudah diubah. Nah, ini melanggar semua. Dan menariknya kebohongan itu bahwa rakyat pada saat itu justru rakyat yang sudah lama di sana, asing yang mau masuk atau investor yang mau masuk dikasih kesempatan menguasai lahan 190 tahun, sementara penduduk asli yang menduduki itu hanya dikasih hak pakai 10 tahun. Nah, itulah kebohongan Jokowi. Dan masih ingat kita menyatakan kehubungan ke-8 itu bahwa setelah IKN ini ditawarkan, terjadi oversubscribe permintaan investor. Itu masih
betapa dengan gayanya dia berbohong. Karena itu gampang sekali ditelusuri apakah betul ada investor masuk. Faktanya sampai sekarang tidak ada investor yang mau masuk. Jadi itu kebohongan bahwa ada investor mau masuk. Kebohongan ke-9 adalah menyatakan akan ini menjadi pusat bisnis. Logikanya sangat tidak masuk akal. IKN yang diperkirakan hanya berisi pegawai negeri, tentara, polisi, itu adalah orang yang gajinya pas-pasan. Gajinya pas-pasan, di mana bisa menjadi pusat bisnis di penduduknya mayoritas gajinya pas-pasan. Logikanya di mana? Nah, saya perkirakan sebelum dulu tuh yang laku di sana ya pegawai negeri kita tahu. Sisa gajinya untuk nyicil rumah, bayar anak sekolah, apa segala, itu mungkin 1 juta sebulan. Terus mau beli apa dengan 1 juta rupiah sebulan sisanya? Itu maksud kira-kira besar sekali. Nah, terus menyatakan jadi pusat bisnis. Jadi ini adalah kebohongan ke-9. Nah, kebohongan ke-10 menjadikan bahwa ini adalah menjadi pusat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini sangat menarik pernyataan ini karena coba lihat, saya belum pernah menemukan negara yang membangun ibu kota baru itu bahwa ibu kota tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Walaupun negara itu membangun ibu kotanya dari jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi. Nah, ini memang kebohongan yang tabiatnya suka berbohong. Jadi gampang sekali mengeluarkan tanpa analisis apapun kebohongan. Kita kasih contoh lah. Sydney dengan Canberra. Itu jaraknya ya 300 km, 3 jam perjalanan. New York dengan Washington. Malaysia Putrajaya dengan ini hanya 1 jam kita Putrajaya dengan Kuala Lumpur. Nah, hanya Indonesia yang jaraknya itu 3 jam penerbangan. 3 jam penerbangan lewat laut. Ya kan? 3 jam penerbangan, 2 sampai 3 jam penerbangan dari pusat ekonomi Jakarta ke Balikpapan. Nah, ini kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi dalam membangun ibu kota negara. Nah, dan kebohongan itu terus berlanjut. Akhirnya kita dibohongilah pada saat setiap peresmian seakan-akan investor sudah masuk dengan memaksa oligarki pendukungnya untuk meresmikan hotel apapun di saat mendekati akhir-akhir masa jabatan, dan ulur tangan pemaksaan tanda kutip investor oligarki membangun di ibu kota negara itu ternyata dibargaining dengan pemberian fasilitas di berbagai tempat termasuk PSN PIK 2. Nah, itulah 10 kebohongan yang dilakukan Jokowi. Kita belum masuk kepada kebohongan tentang apakah betul anggarannya sebesar itu. Apakah tidak ada korupsi terjadi selama pembangunan. Nah, kita lihat betapa banyak sekali pembangunan yang mubazir dan itu harus diaudit. Jadi, saya berharap bahwa Pak Prabowo selain masalah anggaran, maka untuk membuka semua kebohongan pembangunan ibu kota negara oleh Joko Widodo atas keinginan pribadi dan ambisi pribadi, sebaiknya lakukan audit terhadap semua anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan IKN. Nah, karena daripada ini mundur terus bertambah terus pembangunannya, maka kita harus waspada. Kita tahu bahwa sekarang Pak Prabowo sudah mengumumkan bahwa ibu kota negara menjadi ibu kota politik. Ini tidak ada nomenklatur apapun yang kita bisa pegang. Saya pikir hanya itu sekedar menyenangkan atau menjadikan bahwa
itu adalah legalisasi bahwa masih bisa diberikan anggaran kepada ibu kota negara. Tapi ya karena DPR yang ingin sekali suara bulat memindahkan IKN, saya berharap Presiden Prabowo memutuskan segera agar DPR segera berkantor di IKN sebagai konsekuensi keinginan mereka untuk membangun IKN dan pindah dari Jakarta. Nah sekarang kita lihat, ya siapa tahu tahun depan itu DPR sudah pindah di sana ke IKN karena keinginan mereka. Nah itulah saya pikir publik harus paham bahwa pembangunan ibu kota negara yang dicanangkan oleh Joko Widodo itu memang berbasis kebohongan untuk mewujudkan ambisi pribadi beliau untuk memindahkan ibu kota negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.